Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang, semester 2 yang saya cintai. Kali ini kita masih berdiskusi bersama pada mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan yang pertama. Kali ini kita akan membahas topik penelitian pendidikan yang di dalamnya meliputi makna, ruang lingkup, tujuan, dan karakteristik penelitian pendidikan. Yang akan kita bahas, yang pertama adalah memahami konsep penelitian pendidikan, yang kedua memahami ruang lingkup penelitian pendidikan, yang ketiga memahami tujuan penelitian pendidikan, dan yang keempat kita akan mempelajari terkait dengan karakteristik penelitian pendidikan. Mari kita refresh kembali dengan apa yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Apa itu penelitian? Jadi penelitian itu adalah kegiatan yang sistematis, ilmiah, objektif, mencakup pengumpulan informasi yang relevan dan analisis data yang cermat, pencatatan dan pelaporan kesimpulan yang valid, yang dapat mengarah pada penciptaan pengetahuan baru, pengembangan teori, prinsip, dan mungkin jelas generalisasi. Sehingga penelitian adalah seni investigasi ilmiah. Penelitian adalah penyelidikan yang cermat, khususnya melalui pencarian fakta-fakta baru di setiap cabang pengetahuan, sebagai pencarian kebenaran atau penemuan hal-hal baru, atau membangun pengetahuan tentang suatu fenomena. Juga penyelidikan mendalam untuk masalah yang membutuhkan solusi damai. Itulah sebabnya maka penelitian goalnya adalah bagaimana itu bisa memberikan suatu kemanfaatan bagi manusia. Penelitian pendidikan adalah pencarian cermat dan kritis. Sekarang saya lebih intens terkait dengan penelitian pendidikan. Jadi penelitian pendidikan itu pencarian cermat dan kritis untuk pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan. Sehingga proses ilmiahnya pun yang dilakukan adalah untuk menyelesaikan masalah, memanipulasi, mengendalikan variabel, memverifikasi, dan juga memperluas teori-teori yang ada, dan generalisasi, dan juga menemukan hal-hal yang baru dengan tujuan akhir adalah untuk memajukan dalam lingkup pendidikan. Demikian pula penggunaan metode ilmiah yang digunakan itu adalah untuk mengumpulkan data ilmiah sehingga dapat memberikan jawaban yang pasti tentang praktik terbaik dalam pengajaran, sehingga memberi keuntungan, kemanfaatan bagi dunia ketika dunia pendidikan terkait dengan pembelajaran. Yang berikutnya, penelitian pendidikan itu juga mengacu pada pengumpulan yang sistematis, analisis data yang terkait dengan bidang pendidikan, dan dapat memanfaatkan berbagai disiplin ilmu, psikologi, sosiologi, antropologi, filsafat, dan yang lain-lain. Itulah sebabnya maka ketika kita itu membahas tentang penelitian pendidikan, tidak terlepas kita pasti juga akan bersinggungan dengan berbagai disiplin ilmu yang lainnya. Seperti mungkin sangat erat dengan psikologi ketika kita membahas mungkin motivasi, semangat, karakter, dan yang lain-lain. Demikian pula penelitian dapat melibatkan berbagai metode dan berbagai aspek pendidikan, termasuk pembelajaran siswa, metode pengajaran yang digunakan, pelatihan guru, juga dinamika yang terjadi dalam suatu kelas. Sehingga dari yang saya sampaikan tadi itu bisa kita tarik tujuan kesimpulan, yakni apa? Mengarah kepada tujuan penelitian pendidikan. Jadi tujuan dari penelitian pendidikan adalah untuk mengembangkan pengetahuan baru tentang situasi belajar mengajar untuk meningkatkan praktik pendidikan. Yang berikutnya, tujuan riset pendidikan adalah untuk meningkatkan praktik pendidikan
Sehingga penelitian praktis yang akan memiliki implikasi signifikan semuanya akan mengarah kepada dunia pendidikan. Kalau itu pembelajaran yang diteliti misalnya, juga muaranya akan pendidikan, bagaimana pendidikan semakin lebih baik. Kalau itu penelitian pendidikan di masyarakat, maka orientasi kita, goal kita tentu adalah bagaimana masyarakat tersebut akan mengalami peningkatan kualitasnya semakin baik terkait dengan pendidikan. Nah, variabel yang dibahas itu banyak, tetapi ini saya sampaikan sebagian ini ketika pembelajaran di dalam pembelajaran. Misalnya belajar. Belajar itu apa yang bisa kita bahas di situ? Bagaimana cara terbaik siswa mempelajari, bagaimana berbagai mata pelajaran yang diberikan oleh guru. Jadi kita mencari cara-cara yang terbaik agar siswa itu bisa belajar dengan baik pula. Yang kedua, mengajar. Praktik mengajar yang terbaik sehingga mendorong siswa itu semakin berprestasi. Nah, di sini berarti dituntut guru menggunakan berbagai metode pembelajaran. Juga media apa yang digunakan dan sebagainya. Kemudian motivasi. Apa praktik terbaik bagi guru untuk memotivasi siswa mereka agar berprestasi? Jadi di sini adalah hubungan psikologi. Bagaimana itu bisa mendorong siswa itu agar termotivasi ketika belajar? Tentu di sini kita menggunakan berbagai strategi. Perkembangan. Bagaimana anak-anak dan orang dewasa itu berubah seiring waktu, termasuk keterampilan kognitif, sosial, dan emosional mereka. Nah, juga perilaku mereka. Nah, karena memang perkembangan manusia itu selalu mengalami perkembangan, maka kita ketika melakukan penelitian dan perubahan perkembangan ini pun juga pasti akan berbeda pendekatannya. Nah, berikutnya adalah manajemen kelas. Apa praktik kelas atau sekolah yang membuat ruang kelas itu optimal untuk pembelajaran siswa? Karena itu dengan manajemen kelas, maka tentu ada kalanya kita melakukan penelitian terkait dengan itu. Sehingga suasana kelas juga itu akan mendukung pembelajaran sehingga terjadi peningkatan kualitas pembelajaran semakin baik dan pendidikan akan semakin baik pula. Ini masih banyak lagi. Contoh ada lingkungan sekolah, lingkungan kelas misalnya. Itu pun juga bisa digunakan. Studi penelitian psikologi, ini saya sampaikan di awal bahwa penelitian psikologi pendidikan pun banyak yang akan kita kaji terkait dengan itu. Topik apa sih yang fokus pada individu dalam konteks pendidikan? Nah, pendidikan itu, pembelajaran itu, kita tidak hanya membelajarkan dan satu kelas selesai, tapi kita juga harus mengetahui bagaimana individu-individu yang ada dalam kelas itu, sehingga mendorong suasana kelas itu semakin berkualitas dan semakin baik. Karena kalau individu itu tidak dipacu untuk dia semakin baik, tentu pendidikan itu tidak akan bisa mencakup pada semua siswa. Nah, misalnya ini adalah fokus pada individu dalam konteks pendidikan. Tujuan dari penelitian psikologi adalah untuk mempelajari variabel kunci tentang manusia. Bagaimana mereka berperilaku, berpikir, merasakan, percaya diri, kemudian semangat, loyal, dan sebagainya. Nah, penelitian psikologi ini harus memeriksa karakteristik individu, bukan hanya struktur kelompok. Jadi individu inilah juga menjadi perhatian dari setiap guru. Oleh karena itu, studi psikologi pendidikan akan memeriksa kinerja siswa, motivasi siswa, sikap siswa, kepercayaan siswa, juga pengetahuan guru dan lain-lain. Namun, studi psikologi pendidikan tidak akan memeriksa variabel tingkat sekolah, seperti fasilitas sekolah, dana pendidikan, dan lain-lain. Itu pun nanti ada penelitian yang berbeda. Manfaat penelitian pendidikan memiliki dampak signifikan pada peningkatan situasi belajar mengajar. Pembelajaran akan semakin bagus. Nah, yang kedua, perkembangan siswa psikologi. Mengembangkan lingkungan pendidikan, sehingga lingkungan di sekitar sekolah, di sekitar kelas, baik itu suasana
tamannya, kemudian suasana di luar sekelas dan di luar sekolah pun itu sama-sama semuanya juga akan ikut berkontribusi pada kemajuan pembelajaran. Memberikan solusi untuk suatu masalah pendidikan. Ya, jadi manfaat penelitian seperti itu. Bisa meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga semakin baik, perkembangan siswa semakin bagus, lingkungan pendidikan pun juga bisa dibus menjadi ikut memberikan suasana yang bagus pula dan ikut menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan pendidikan. Lingkup penelitian pendidikan itu yang pertama, pendidikan itu sebagai alat vital untuk pembangunan sosial maupun nasional, sehingga memiliki peran penting dalam mengevaluasi perkembangan manusia dalam suatu negara. Jadi yang lingkup penelitian itu tidak hanya sekedar meskipun dalam pembelajaran di kelas, tapi dampaknya itu dalam dunia pendidikan. Dan ketika itu semua guru itu bisa yang terbaik dalam pembelajarannya, dampaknya adalah negara tersebut akan kualitas pendidikan juga akan semakin bagus. Jadi dampak pembelajaran di kelas itu bisa menjadi berdampak pada kualitas nasional. Berikutnya, menilai perkembangan seseorang, masyarakat, komunitas, atau suatu bangsa itu atribut pendidikan. Jadi kualifikasinya seperti apa, jumlah pendidikan yang ada di situ, pendidikan di masyarakat seperti apa, jumlah lembaga pendidikannya, SD-nya, SMP-nya, SLTA-nya, perguruan tingginya, populasinya, kesebarannya, kesetaraannya, kesempatan pendidikan, dan sebagainya. Semuanya itu sebagai kriteria utama untuk dipertimbangkan. Jadi memang penelitian itu, pendidikan itu, sekupnya itu adalah berdampak pada sesuatu yang lebih besar. Meskipun itu terjadi di dalam sekup keluarga, sekup masyarakat kelompok kecil misalnya. Penelitian pendidikan adalah input utama dan juga output untuk membawa perubahan di sektor pendidikan dan agar meningkat kualitasnya. Goalnya adalah peningkatan kualitas pendidikan. Ruang lingkup penelitian di bidang pendidikan mana saja yang memiliki kesempatan untuk berkontribusi baik pengetahuan dan pengembangan pendidikan masyarakat dan bangsa. Jadi memang dari suatu metode yang dilakukan suatu pendekatan untuk diterapkan dalam suatu penelitian, maka itu akan bisa berdampak pada pemahaman siswa, berdampak pada perilaku siswa, kemudian sikap siswa, semangat siswa, dan itu akan berdampak lebih luas lagi sehingga dia memiliki keterampilan, kesempatan, kemudian ketahanan ketika dia di luar dari selepas dia tidak sekolah di bangku sekolah tersebut misalnya. Jadi memang goalnya itu adalah jauh ke depan. Skop penelitian di sini adalah masalah peningkatan kualitas pendidikan, elaborasi teoritis, rancangan dan implikasi kebijakan. Jadi dimensi ruang. Jadi yang diteliti di sisi skopnya itu peningkatan arahnya yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kualitas pendidikan itu untuk menuju agar kualitas pendidikan itu semakin baik, maka itu yang diteliti skop wilayah yang dilakukan untuk penelitian itu skopnya meliputi bisa kebijakannya, rancangannya, implikasinya, implementasinya, kalau itu dimensi ruang kelas misalnya, perencanaannya, prosesnya, evaluasinya, implementasinya, demikian juga dimensi lingkungan, dimensi masyarakat, dan sebagainya. Penyelidik merupakan, nanti skopnya itu adalah penyelidikan berkelanjutan, jadi selalu tidak pernah berhenti, maka itulah memang penelitian tidak akan pernah berhenti, selalu ada rasa ingin tahu kita, selalu ada masalah baru yang akan kita lakukan, kita teliti lebih dalam lagi. Dan juga perlu yang kita kembangkan lebih luas lagi. Penyelidikan berkelanjutan dalam pencarian pengetahuan, kemajuan metodologi, penyelesaian masalah, dan upaya mewujudkan kebenaran dari sudut pandang objektif berdasarkan pada pemahaman faktual dan studi sistematis. Jadi goalnya adalah bagaimana kita bisa mencari kebenaran yang itu bisa diterima oleh orang lain dan karena dilakukan secara ilmiah, secara sistematis.
Berdasarkan apa yang saya sampaikan di atas, sehingga kita bisa mengambil suatu definisi penelitian, yakni menguji teoritis, memecahkan masalah, mengetahui lebih dalam lagi, untuk mencari tahu lebih banyak lagi, mencari pencarian yang sistematis untuk kebenaran yang belum ditemukan. Upaya sistematis itu untuk memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Ini menurut Tuckman tahun 1972. Nah, dari sinilah definisi-definisi. Kalau kita sudah memahami definisi ini, maka kita akan tahu kita akan mengarah kemana, kita akan mau melakukan penelitian apa, begitu. Tujuan penelitian adalah untuk kualitas kehidupan agar lebih maju, untuk memberi solusi dari suatu masalah, untuk kemajuan ilmiah dan teknologi dari milenium baru. Jadi kita penelitian itu kalau sekarang zamannya era globalisasi teknologi, maka kita konsentrasi kita bagaimana teknologi yang ada itu pun itu bisa memberikan kemanfaatan bagi manusia. Maka di sini banyak sekali akan muncul beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang yang senang melakukan penelitian. Tujuan penelitian pendidikan adalah untuk mengidentifikasi kebenaran tentang pendaftaran, retensi, putus sekolah, kualitas pendidikan, dan sebagainya. Dia mengidentifikasi kebenaran. Yang kedua, membangun pengetahuan baru. Sehingga di sini bagaimana metode yang digunakan sehingga juga atau studi lainnya yang untuk diintegrasikan sehingga dapat dari satu bangunan pengetahuan baru. Menambah stok pengetahuan sehingga semakin kita kan banyak penelitian, maka pengetahuan kita semakin bertambah. Untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan ruang kelas, lembaga, tingkat administrasi, tingkat kebijakan, itu sudah memecahkan masalah-masalah yang bisa kita lakukan di wilayah itu. Yang berikutnya adalah penemuan metode pengajaran baru, strategi transaksi kurikulum, pengelompokan teknik yang efektif, kemudian model-model pembelajaran. Nah, semuanya itu adalah untuk terjadi suatu peningkatan pembelajaran. Menyadari masalah sebenarnya dari sektor pendidikan. Dengan penelitian itu kita akan tahu masalah sebenarnya apa sih di dalam pendidikan itu. Nah, kalau kita tidak melakukan suatu penelitian, maka kita tidak akan tahu. Dan kita tidak dibenarkan hanya berdasarkan faktor subjektif misalnya. Maka berikutnya adalah menilai pengaruh metodologi pengajaran baru. Nah, kalau pengaruh metodologi pengajaran baru ini, maka kalau itu dinilai, maka kita akan melakukan ada beberapa metodologi yang kemudian kita nilai mana yang terbaik. Dan disitulah kemudian bisa menjadi suatu wacana bagi pihak-pihak yang terkait. Identifikasi dan nilai ruang kelas dan pengajaran yang memungkinkan untuk pengembangan TIK, kalau sekarang zamannya zaman teknologi informasi, untuk memahami pengetahuan guru tentang teknik evaluasi terbaru. Kalau itu bidangnya adalah bidang evaluasi. Nah, evaluasi program pembelajaran itu oleh guru, evaluasi terhadap pelaksanaan yang sudah dilaksanakan, evaluasi pelaksanaan pendidikan misalnya, itu bisa kita lakukan suatu evaluasi. Dan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan untuk mencapai suatu peningkatan yang semakin baik. Nah, berdasarkan tadi itu bisa kita simpulkan pula tentang karakteristik penelitian secara umum. Jadi mari kita kaji bersama karakteristik penelitian secara umum itu apa saja sih? 1. Penelitian diarahkan pada solusi masalah. Penelitian berkelanjutan untuk mencari tahu suatu pengetahuan. Untuk penelitian menekankan pengembangan generalisasi, prinsip, teori. Penelitian didasarkan pada pengalaman yang dapat diobservasi, sehingga di sini butuh bukti-bukti empiris. Penelitian menolak wahyu dan dogma sebagai metode membangun pengetahuan. Karena itu tidak ilmiah. Penelitian menggunakan tinjauan mendalam literatur terkait. Disinilah maka ketika kita meneliti, kita sangat membutuhkan berbagai referensi. Penelitian tergantung pada prosedur, pengumpulan data dan yang valid dan dapat diandalkan. Disinilah maka suatu penelitian itu pendekatan metode yang digunakan tidak akan sama. Mungkin berbagai metode penelitian yang ada itu adalah tergantung apa yang akan kita lakukan di situ, masalah apa yang akan kita teliti, kira-kira apa yang harus kita lakukan, dan masing-masing membutuhkan pendekatan yang kemungkinan itu adalah berbeda.
Tapi karena penelitian itu adalah seni, maka ada suatu kebebasan kita untuk mengkreasi. Sehingga penelitian itu kalau baik itu ketika dibahas atau Anda melakukan itu ada satu kenikmatan sehingga tidak membuat orang itu jenuh. Penelitian menuntut pengamatan dan deskripsi yang akurat. Penelitian menerapkan prosedur sistematis dan ilmiah untuk penelitian itu. Penelitian melibatkan pengumpulan data baru dari sumber tangan pertama, primer atau yang sekunder, dan lain-lain. Ini karakteristik secara umum. Masih lagi terserkan yang 11, penelitian didasarkan pada prosedur yang dirancang dengan cermat, dengan analisis yang teliti. Juga membutuhkan keahlian. Penelitian adalah suatu proses objektif, logis, menghilangkan bias pribadi. Jadi di sini nggak ada subjektivitas, ada masuk dalam penelitian. Harus objektif. Penelitian melibatkan pencarian jawaban atas masalah yang tidak terpecahkan. Itulah sebabnya maka mengawali penelitian itu adalah masalahnya apa. Sehingga kita cari gap di situ untuk kita teliti. Kemungkinan bisa direplikasikan. Penelitian dikarakteristikan oleh pasien. Tidak terburu-buru. Nggak boleh kita terburu-buru. Penelitian dapat dicatat dan dilaporkan dengan cermat. Nah, harus membutuhkan keberanian. Kadangkala kalau kita neliti itu, kadangkala kita neliti satu kompleks. Yang itu banyak orang-orang tanda petik, misalnya ada kejahatan di situ misalnya, itu butuh keberanian. Apalagi penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif melibatkan pengujian hipotesis menggunakan teknik statistika yang sesuai. Kalau penelitian kualitatif melibatkan deskripsi objektif pada data yang jumlahnya kecil yang diteliti, sampelnya, respondennya, tapi telitinya sangat mendalam sekali. Karakteristik penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan melibatkan proses yang formal, sistematis, dan lengkap. Harus sangat berhati-hati dalam membuat manipulasi, menerapkan kontrol, membuat analisis data, menguji hipotesis, membuat generalisasi untuk kemajuan pengetahuan di bidang pendidikan. Yang kedua, penelitian pendidikan menyelidiki teori dan keterampilan pendidikan karena pendidikan adalah ilmu pengetahuan dan seni. Inilah menariknya dari penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan bersifat ilmiah dalam arti melibatkan pengujian hipotesis. Penelitian pendidikan mengoreksi kesalahan dan kesalahpahaman sebelumnya dan membawa fakta baru. Ini menyarankan perbaikan di berbagai bidang terkait dengan pendidikan. Jadi memang penelitian itu kalau sudah ada penelitian baru yang itu adalah lebih valid, maka penelitian yang lama yang sebelumnya itu sudah diperbaharui dengan penelitian yang berikutnya. Membuka saluran baru untuk penyelidikan. Pengetahuan membangun pengetahuan baru, konstruktivisme pengetahuan dan tujuan penelitian pendidikan. Dari disinilah sehingga kita konstruktivisme itu terbentuk sesuatu bangunan yang dari berbagai sisi itu akan pengetahuan itu akan semakin bagus karena memang penelitian itu akan banyak khasanah ilmu yang kita aplikasikan, yang kita gunakan sebagai rujukan sehingga semakin lama semakin berkembang. Dan itu konstruktivisme pengetahuan akan semakin lengkap. Mengubah kepribadian peneliti. Peneliti mengembangkan pandangan ilmiah dan dia mengembangkan gaya hidup peneliti yang memiliki sikap positif terhadap berbagai hal. Disinilah maka kalau itu sudah terbentuk, maka karakter penelitian itu maka seseorang itu dia akan apa-apa saja itu tidak bisa tanpa suatu data bukti yang otentik, yang real dan valid, maka orang tidak akan mau menerima begitu saja. Nah, dari yang saya sampaikan di awal tadi, ada satu tahapan besar penelitian sebelum kita bahas yang berikutnya bahwa penelitian pendidikan itu dimulai dengan mengajukan pertanyaan tentang fenomena pendidikan. Menangani variabel seperti pembelajaran, siswa, motivasi, perilaku, praktek guru. Nah, fenomena pendidikan itu akan muncullah di situ antara fenomena dengan goal atau tujuan, sehingga di situ akan muncul gap yang untuk kita teliti. Yang kedua, merencanakan desain penelitian dengan cermat, termasuk pengukurannya, bagaimana pengamatan akan dilakukan,
bagaimana teknik pengambilan sampelnya, cara partisipan itu menyampaikan berpartisipasi. Yang berikutnya adalah setelah perencanaan yang matang dan bijaksana, maka dalam berikutnya adalah data, pengumpulan data, pemrosesan, penganalisis data, dan ditafsirkan. Jadi ada 3 tahap besar. Yang pertama adalah fenomena itu kita baca. Yang kedua adalah kita menggunakan metode apa, desain apa yang akan kita gunakan, desain penelitian apa yang akan kita gunakan. Yang ketiga adalah pengumpulan data, pemrosesan, kemudian analisis dan penafsiran. Jadi gambarnya itu adalah seperti yang saya sampaikan di sini ini, yang itu akan menjadi suatu penggambaran. Jadi ini kita awali dulu dari mesti ada kita perannya dari perencanaan, kemudian di sini ada suatu teknik pengumpulan datanya bagaimana, sampelnya bagaimana, kemudian data collecting data diproses dan dianalisis. Ini ada tahapan-tahapan besar ketika kita itu melakukan suatu penelitian. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.